Halo guys, kembali lagi bersama aku. Di konten kali ini kita bakal nge-review beberapa brush pen yang aku punya. Video ini cocok banget loh buat pertimbangan kamu yang bingung mau membeli brush pen apa. Yuk kita tonton. Oke, kita bakal review brush pen yang pertama, yaitu Tombow brush pen. Ini Tombow ABT yang biasa ya guys, bukan yang pro. Jadi Tombow brush pen itu punya dua tipe. Yang pertama itu yang acid free, dan yang kedua itu sebentar ya guys, aku ambil dulu. Yang kedua itu ada yang water base. Bedanya apa sih? Kalau yang acid free itu dia terbuatnya dari alkohol. Kalau yang water base dia terbuatnya dari water. Nah, apa sih keuntungannya pakai Tombow brush pen ini? Dia tipnya kalau dilihat ya, tipnya itu cukup besar, runcing, dan juga dia punya double tip loh guys. Tip satunya tuh tip spidol. Kalau kalian bisa lihat di sini tipnya spidol. Yuk kita langsung swatch aja. Ini hasil swatchnya. Kalian pasti bingung nih, apa sih plus minusnya kalau kita punya Tombow? Plusnya itu Tombow brush pen gampang sekali untuk dibentuk, cocok banget buat pemula. Nah, kelemahannya apa sih? Nah, kalau lama-kelamaan kalian terlalu sering menekuk, kalau dilihat di sini salah satu brush pen aku, sisinya tuh menekuk ke salah satu ujung sisi yang lain. Keuntungan lainnya memiliki Tombow brush pen ini, walaupun kamu misalnya baru belajar dan brush pennya itu fray, kamu masih bisa memakainya loh. Ini brush pennya jujur udah fray, tapi ujungnya terlihat nggak fray. Begitu. Oke, Tombow brush pen ini juga punya banyak pilihan warna, jadi kalian gak akan susah deh kalau mau cari warna-warna yang tertentu. Brush pen kedua yang akan aku review adalah Midliner brush pen. Jadi Midliner brush pen ini punya dua tip juga. Yang pertama brush tip, dan yang kedua juga fine tip yang berbentuk marker. Kita langsung swatch aja ya. Ini hasil swatchnya guys. Jadi aku bakal ngejelasin nih, Midliner itu punya, kalau versi-versi lamanya tuh ada 15 warna. Ini aku kebetulan punya aja warnanya. Warnanya rata-rata itu soft dan pastel. Nah tapi setahu aku Midliner tuh ngeluarin lagi brush pen terbaru, jadi total warnanya sekarang ada 25 warna. Nah tapi sama aja guys, Midliner itu plusnya dia gampang buat di blend. Antara misal kita mau mencampurkan warna merah dan kuning itu gampang banget guys. Jadi gampang banget di blend. Buat kalian yang mau belajar cara ngeblend, kalian wajib beli Midliner. Nah, kekurangannya apa sih dari brush pen ini? Kalian bisa lihat kan, si bodinya ini nggak terlalu panjang, nggak sepanjang Tombow tadi. Jadi tintanya itu cepet habis kalau menurut aku. Dia juga tintanya tuh water base, jadi lebih gampang cepet habisnya guys. Jadi kita punya DS brush pen. Ini dia bentuknya kayak gini. Dia itu double tip juga. Dia water brush. Nih kita langsung swatch aja ya. Oh iya, ujung satunya itu sama marker juga. Jadi bukan ujungnya tuh yang kayak pulpen. Ini hasil swatchnya. Jadi DS brush ini punya beberapa warna. Jadi dia tuh ada, sebentar aku keluar.
ini beberapa DS brush yang aku punya, nggak semua sih guys. Jadi totalnya DS brush itu punya 24 warna. Warnanya tuh cenderung ke pastel juga kayak matte liner. Nah tapi bedanya DS brush pen tuh kan ini bodinya tuh panjang, jadi dia tuh isinya lebih banyak. Nah itu kelebihannya. Kalau kelemahannya apa sih? Di balik tipnya yang runcing ini, karena tipnya runcing banget malah, dia sama Tombow itu masih jauh lebih runcing ini. Tuh kita bisa bedain yang ini Tombow sama DS. Yang DS itu jauh lebih runcing tipnya. Nah tip yang runcing ini bikin kalau buat pemula itu agak susah bikin downstroke sama upstroke-nya. Sama kalau gak bener makainya, DS brush itu bakal cepet nge-fray guys. Jadi buat kalian yang emang udah bisa lettering, aku rekomendasiin ke DS brush ini karena dia brushnya enak sih guys. Menurut aku sih gitu. Selanjutnya aku ada Snowman brush pen. Snowman brush pen ini terdiri dari banyak warna guys. Nah Snowman brush pen ini cuma punya brush tip doang guys. Tapi menurut aku brush tipnya itu kecil sih. Tapi ini tuh cocok banget buat pemula karena harganya tuh murah. Biasanya sekitar 5.000 sampai 6.000-an. Dan harganya tuh nggak nyekik di kantong pelajar. Cocok banget buat kalian semua yang baru pemula dan mau belajar lettering. Kenapa sih? Nah, pertama si brush tipnya itu runcing, kecil, jadi gampang dikendaliin. Cocok banget buat pemula yang masih susah buat bikin downstroke sama upstroke. Nah, kita langsung swatch aja ya. Tadi kan aku udah sebutin nih banyak kelebihannya. Nah, kekurangannya dari brush pen ini itu dia lumayan kaku, tapi nggak kaku-kaku amat sih. Dan brush pen ini tuh karena harganya lumayan murah, jadi brush pen ini tuh gampang nge-fray. Tapi nggak gampang banget sih. Gampang nge-fray itu karena rata-rata yang pakai itu masih pemula dan masih belajar. Gitu guys. Oh iya, ini hasil swatchnya. Pen selanjutnya yang aku akan review adalah Lyra brush pen. Brush pen ini tuh lagi naik daun guys, bisa dibilang. Kenapa sih bisa naik daun? Pertama kita bakal lihat dulu dari tipnya. Tipnya itu nggak besar banget, nggak kecil juga. Tipnya ini lebih mirip sama tipnya yang tadi Snowman, cuman dia nggak seruncing yang Snowman kalau aku lihat. Oh iya, dia juga punya double tip, yang satu tipnya lagi juga marker. Kita langsung swatch aja ya. Kalau menurut aku, brush pen Lyra ini gampang banget buat ngendaliin upstroke sama downstroke-nya. Dia juga punya beberapa pilihan warna, kalau nggak salah itu warnanya ada 4 set. Oh iya, aku lupa kasih lihat, ini hasil swatchnya. Brush pen terakhir yang bakal aku review di part ini itu adalah STA Metallic Brush Pen. STA Metallic ini brush pen yang cukup tenar sih guys, bisa dibilang gitu. Dia cuma punya satu tip, yaitu brush tip, dan brush tipnya itu kecil. Kita langsung swatch aja ya. Ini hasil swatchnya yang tadi. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin plus minusnya brush pen ini. Dia cuma punya satu tip, yaitu brush tip, dan bodinya ini cukup kecil dibandingkan brush pen lain. Jadi kemungkinan tintanya itu bakal cepet habis guys. Terus dari sisi tipnya ini, dia tipnya kecil, tipis,
Menurut aku ini tipnya buat pemula susah dikendaliin, karena yang udah lumayan terlatih aja menurut aku masih agak kesulitan buat bikin downstroke sama upstroke pakai brush pen ini. Brush pen ini tuh agak unik sih guys, warnanya metalik gitu. Setahu aku ini isinya kalau nggak 12 atau 10 gitu kalau nggak salah. Harganya sih nggak terlalu mahal ya guys, nggak semahal Tombow atau DS atau Midliner. Cuman kalau kata aku buat pemula, aku nggak rekomendasiin ini. Tapi buat kalian yang udah bisa dan kalian yang mau nyobain, karena warnanya unik metalik gini, dia terang sendiri brush pennya, kayak ada glitternya gitu guys. Nah buat kalian yang mau nyobain, aku rekomendasiin ke STA Metalik. Nah guys, mungkin segitu aja buat part 1. Menurut kalian ada yang cocok gak sih buat kalian brush pennya? Atau kalian punya pilihan brush pen lain yang aku harus review? Kalian boleh tulis di kolom komentar nih di bawah. Makasih udah nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Makasih guys, dadah!